Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2132-2134. Bagaimana bisa dipatahkan dengan mudah? Li Wenyan juga sangat terkejut melihat jiwa manusia terbelah dua oleh pedang terbang. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa terobosan ini telah meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan. Tapi sekarang, promosi ini sangat rentan di hadapan jiwa langit dan bumi Jericho Lee. Apakah ini kekuatan langit dan bumi? Benar-benar kuat. Li Wenyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan jiwanya saat ini tidak sebanding dengan master jiwa tingkat tinggi biasa. Mungkin hanya master tingkat semi abadi yang bisa. Dibandingkan dengan langit dan bumi, ia terlalu lemah untuk dilihat. Ayah tidak perlu berkecil hati. Ayah baru saja menerobos, masih banyak ruang untuk berkembang. Jericho Lee tersenyum menghibur dan mengambil pedang terbang jiwa. Itu benar, tetapi kekuatan wilayahmu terlalu mengerikan. Kekuatan jiwa sebenarnya dapat membentuk serangan fisik. Aku khawatir Banxian dan Sanxian tidak memiliki kemampuan seperti itu. Li Wenyan menghela nafas lagi. Tidak, sayangnya, sama sekali tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Li Wenyan belum mencapai langit dan bumi. Dia tidak tahu level apa dia sekarang. Banxian, Sanxian. Memang benar kultivasi itu sangat kuat, tetapi dalam hal kekuatan jiwa, itu jauh dari dia. Dari zaman kuno hingga zaman modern, bahkan negara adidaya di zaman kuno pun tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk mengembangkan segala sesuatu di dunia. Ini benar-benar sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk abadi yang mencapai keabadian selama periode Mahayana. Meskipun Jericho Lee belum benar-benar mampu mengembangkan segala sesuatu di dunia, ia pada awalnya telah memiliki kemampuan embrionik. Pada waktunya, selama dia belajar dengan giat dan mencapai level yang lebih tinggi, dia akan mampu benar-benar mengubah bintang dan mendefinisikan ruang dan waktu seperti makhluk abadi. Yah, menurutku begitu. Li Wenyan menganggukkan kepalanya, dan pada saat yang sama, dia memikirkan hal lain, ada sesuatu yang hampir lupa ku beritahukan padamu. Selama 10 hari ketika kamu ditutup, dunia seni bela diri membicarakanmu di mana-mana. Lagi pula, saya sendiri yang mendorong seluruh daftar Tiangang, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jericho Lee secara alami dapat memahami mengapa dunia seni bela diri adalah penggorengan. Ketika dia masih lemah, dia akan terkejut mendengar bahwa seseorang dapat mendorong daftar guru surgawi. Sekarang kebanyakan orang di dunia pencak silat memiliki mentalitas yang sama seperti ini. Kamu tenang, kata Li Wenyan sambil tersenyum. Apakah kamu tahu keluarga-keluarga itu sedang mencarimu sekarang? Saya bisa menebak, pikir Jericho Lee sambil berlutut. Dia juga tahu bahwa keluarga di balik 10 master yang dia bunuh semuanya sedang mencari masalah untuknya sekarang. Bagaimanapun, dia cukup berani untuk mengungkap skandal para tuan itu. Sekarang keluarga-keluarga itu mungkin membencinya. Tentu saja, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena dia memilih untuk melakukannya, dia tidak takut orang-orang itu akan membalas dendam padanya. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Orang yang ingin membalas dendam juga harus memiliki kemampuan itu. Setidaknya, orang-orang itu benar-benar mampu. Jericho Lee juga ingin menguji seperti apa kekuatannya sekarang, agar bisa membuat perbandingan. Para ahli yang kamu bunuh sebelumnya, kamu mengungkap skandal mereka. Sekarang keluarga atau klan itu semuanya didorong ke puncak badai. Mereka ingin menemukanmu untuk mengklarifikasi sekarang. Li Wenyan malah berkata, klarifikasi. Jericho Lee tertawa, apakah Anda ingin saya mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi malam itu adalah rumor dan fitnah sepihak saya? Lalu ada baiknya mengocok potnya. Konyol. Menurut orang-orang ini, saya ini apa? Karena saya berani membeberkannya, saya secara alami telah mempertimbangkan konsekuensinya. Saya kira begitu. Saya tahu emosi Anda. Mereka benar-benar memiliki angan-angan. Li Wenyan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sekarang anggota keluarga tersebut tidak mengetahui bahwa Jericho Lee adalah Li Qiankun, sehingga mereka tidak dapat menemukan Suanyi. Namun akhir-akhir ini, keluarga Tao Hong dan Jiang sedang bernasib buruk. Ada lebih dari satu orang yang mencarinya. Lagi pula, orang-orang yang tertarik pada mereka sudah menyelidikinya sejak lama. Mereka banyak hubungannya dengan Li Qiankun. Khususnya,
Sebelum Li Wenyan mempercayakan Tao Hong untuk membeli roh monster atas nama Li Qiankun, dia dihalangi oleh keluarga Qiao pada awalnya, dan diusir oleh keluarga Ni, keluarga Zheng Chang dan lainnya, serta keluarga Jiang. Namun, setelah pertempuran Lan Changshan malam itu, keluarga Qiao dan keluarga Ni berkeringat dingin dan segera menarik tindakan mereka untuk menekan Tao Hong. Bagaimanapun, dia adalah orang kejam yang bisa mendorong daftar Tiangang. Jika dia memaksa orang, siapa yang tahu hal apa yang bisa dia lakukan? Tentu saja, Li Qiankun membunuh banyak ahli di keluarga Ni, dan Ni Sihong, 10 besar keluarga Ni dalam daftar Tiangang, juga terbunuh. Oleh karena itu, seluruh keluarga Ni masih sangat membenci Li Qiankun. Namun kini mereka sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan Li Qiankun, sehingga mereka hanya bisa menghancurkan gigi dan menelannya di perut untuk menahan amarahnya. Dapat diprediksi jika mereka benar-benar menemukan keberadaan Li Qiankun. Keluarga Ni memiliki semangat Ni Wanxing, yang memberi mereka kepercayaan diri yang besar, sehingga mereka masih memiliki kepercayaan untuk membalas dendam kepada Li Qiankun. Namun, kepercayaan diri ini konyol di mata Jericho Li. Keluarga Jiang dan Bos Tao berada dalam banyak masalah akhir-akhir ini, bukan? Kata Jericho Li. Dengan baik. Li Wenyan mengangguk, keluarga-keluarga itu, sekarang satu persatu, sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat menahan tekanan seperti ini, jadi mereka berharap Li Qiankun dapat menarik kembali kata-kata sebelumnya. Tentu saja, sikap mereka sulit untuk diucapkan. Beberapa orang ingin berbicara dengan Li Qiankun tentang persyaratan, sementara yang lain hanya memilih untuk mengancamnya. Jika mereka tidak dapat menemukan keberadaan Anda, mereka hanya dapat menanyakan masalah mereka kepada Bos Tao. Bos Tao berada di bawah banyak tekanan. Tidak apa-apa. Bos Tao telah melihat adegan besar, dan dengan dukungan saya, orang-orang itu tidak dapat membantunya kecuali mereka ingin mati. Jericho Li sebenarnya tidak menyangka orang-orang ini berani melawan Tao Hong, karena jika mereka memang ingin berperang, mereka akan menyatakan perang terhadapnya. Dalam situasi saat ini, pernyataan perang seperti itu tidak hanya untuk memprovokasi dia, tetapi juga untuk mengakui bahwa skandal-skandal sebelumnya adalah benar adanya. Sebaliknya, hal itu hanya akan memperburuk keadaan keluarga. Tak seorang pun dengan otak kecil akan memilih cara bodoh seperti itu. Tentu saja, saya tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini yang menganggap dirinya tinggi dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas setiap saat. Anda dapat mengirim pesan kepada Bos Tao untuk memberinya kepercayaan diri, Li Wenyan mengingatkan. Saya akan. Selain itu, Bos Tao berbicara tentang banyak kerja sama denganmu selama periode waktu ini, dan memperoleh sejumlah roh monster, lalu Li Wenyan mengeluarkan monster, mereka semua ada di dalamnya, kamu tahu. Jericho Li segera mengambil alih monster Gu, raut wajahnya menunjukkan kegembiraan, bagus. Butuh banyak usaha untuk memiliki 20 roh monster, bukan? Bab 2133. Tidak. Itu berkat keributan yang kamu buat. Selain keluarga yang bermusuhan, ada banyak keluarga lain yang ingin bekerja sama denganmu. Jadi mereka berinisiatif menawarkan Yin King, dan harga belinya semakin rendah, Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Jericho Li tidak bisa menahan tawa, Anda baik sekali. Bos Tao mendapat manfaatnya. Saya juga mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan di sini. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Jadi kamu akan diam dan terus berlatih. Li Wenyan bertanya lagi. Kali ini, Jericho Li menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan khawatir untuk saat ini. Saya baru saja menerobos langit dan bumi. Saya berencana menggunakan periode waktu berikutnya untuk mengasah segala kemampuan saya lagi. Oh. Wajah Li Wenyan menunjukkan warna kejutan yang kuat, semuanya dari awal. Cukup memakan waktu, dan risikonya tidak kecil. Ada risikonya. Memulai dari awal berarti sebagian besar upaya sebelumnya harus sia-sia. Tetapi sekarang saya telah mencapai level sekarang, saya mungkin tidak terlalu merepotkan. Jericho Li selalu punya ide sendiri tentang cara berkultivasi. Sekarang, ketika jiwanya memasuki dunia, persepsinya berbeda. Ia berpendapat bahwa karena kekuatan jiwa dapat mencapai perubahan kualitatif, gerakan seni bela diri dan tubuh fisik juga dapat mengalami perubahan kualitatif. Ide ini tidak gila, tapi kegilaan inilah yang membuatnya mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai orang lain saat ini. Yah, kalau saja kamu punya ide sendiri. Li Wenyan sangat senang putranya telah mencapai banyak hal, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, ia masih penuh semangat juang. Ayah, aku akan pergi ke rumah sakit dulu, lalu aku akan tutup mulut. Kali ini,
dia tidak mengatakan apapun tentang perintah Xuanshen, dan dia tidak membutuhkannya. Ketika dia menemukan batu giok ajaib terakhir, dia akan memberitahu Li Wenyan sebelum terlambat. Belakangan, Jericho Lee datang ke rumah sakit hijau. Ivan, kamu kembali. Kemana saja kamu selama ini? Begitu mereka melihatnya, mereka segera berkumpul di sekelilingnya. Haha, aku telah melakukan sesuatu yang besar. Sekarang aku dibicarakan di mana-mana. Jericho Lee menyeringai. Apa? Owling dan yang lainnya tercengang, dan segera membuka mulut mereka. Apakah itu Li Qiankun kamu? Apakah ada masalah? Ayahku tidak memberitahumu hal itu. Jericho Lee berkedip. Gulu. Orang-orang memandangnya dengan pandangan seperti monster itu. Super Master Li Qiankun yang menyapu seluruh daftar Tiangang adalah Yifan kamu. Aku berkata, yah, bagaimana orang seperti itu bisa tiba-tiba muncul? Kamu menyembunyikannya dari kami. Mereka semua mengeluh sekaligus berbahagia untuknya. Jericho Lee melambaikan tangannya, baiklah, sekarang belum terlambat untuk mengetahuinya. Saya harus tutup lagi. Apakah ada yang salah dengan rumah sakit ini? Chang Xuande mengangkat wajahnya dan berkata, jika kamu tidak datang untuk hal seperti itu. Untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda kehilangan semua keterampilan medis Anda. Jericho Lee tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan menjawab, Tuan, saya tidak akan melakukannya. Faktanya, saya khawatir saya telah mencapai tingkat dokter suci, dan saya tidak pernah lebih baik dari itu. Apa? Chang Xuande tetap tinggal. Mata Zai Yu melebar. Kamu tidak boleh bercanda. Bukankah proyek medismu masih dalam proses? Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kamu mungkin tidak memahami keadaanku saat ini. Jericho Lee mengangkat tangannya dan seikat bunga berakar dan mekar di telapak tangannya. Ini adalah. Mata orang banyak itu membelalak karena terkejut. Di satu sisi yang bisa Anda pahami, saya sekarang dapat mengubah batu menjadi emas, daging dan tulang, hidup mati. Tentu saja, ini agak berlebihan, tetapi karena jiwa saya telah mengalami perubahan kualitatif dan memasuki dunia yang saya lihat adalah berbeda darimu. Aku hanya memerlukan sepasang mata untuk melihat semuanya, dan bahkan aku bisa memprediksi masa depan tepat pada waktunya. Jika tebakanku benar, orang-orang yang mencapai level dokter ajaib di zaman dahulu pasti juga bisa melihat sekilas masa kiniku. Menyatakan. Tapi yang jelas, itu tidak boleh sedalam dia. Ia hanya melihat puncak gunung es di alam langit dan bumi, yang jauh dari memasuki alam langit dan bumi. Alam apa ini? Penonton tercengang. Wawasan tentang segalanya, meramalkan masa depan. Apakah ini peri? Jericho Lee hanya ingin melanjutkan mengatakan bahwa ada pasien yang kebetulan datang. Kebetulan, pasiennya datang. Biar saya tunjukkan. Dia mendatangi pasien dan berkata, halo. Halo, pasien itu mengangguk dan berkata, saya. Anda tidak perlu mengatakan, saya tahu penyakit Anda. Jericho Lee langsung menyela, menyapu matanya sesuka hati. Biasanya Anda mengalami jantung berdebar dan reaksi bingung, dan Anda dirawat di rumah sakit 3 bulan lalu karena infak miokard. Selain itu, setiap hari hujan, persendian Anda akan nyeri, dan rumah sakit terakhir harus menuntut Anda karena radang sendi. Terkadang Anda selalu merasa lemas dan lemas. Kamu selalu tidak punya tenaga untuk bekerja. Kamu juga menderita insomnia dan berkeringat di malam hari. Kemarin kamu mengalami mimpi buruk, dan aula segel menjadi hitam. Pasien tertegun, ya. Bagaimana kamu tahu? Chang Xuande dan yang lainnya juga membuka mulut. Ketika mereka melihat Jericho Lee, mereka bahkan tidak merasakan denyut nadinya. Mereka hanya melihatnya dan mengetahui semua gejala pasien. Mereka juga mengatakan bahwa skornya tidak buruk. Meskipun pengobatan Tiongkok yang sangat baik juga dapat menilai penyakit pasien dengan melihat, mendengar, bertanya, dan memotong, hal itu pasti tidak secepat itu. Bahkan ketika Chang Xuande dihadapkan pada pasien ini, ia harus mengidentifikasi penyakitnya melalui denyut nadi yang lebih rendah, karena gejala radang sendi dan infak miokard 3 bulan lalu memerlukan penilaian yang komprehensif bahkan dari mulut pasien sendiri. Baiklah, buka mantelmu dan aku akan mentraktirmu. Jericho Lee melambai kepada pasien. Pasien segera pergi ke samping tempat tidur ruang perawatan terdekat untuk berbaring, dan semua orang datang ke ruang perawatan untuk menonton. Jericho Lee pergi ke ranjang rumah sakit, dan tidak mengeluarkan jarum perak seperti biasanya, lalu mendisinfeksinya. Sebaliknya, matanya tertuju, dan jarum perak muncul langsung dari tangannya. Ini adalah jarum perak yang dia padatkan langsung dengan kekuatan jiwanya. Dia bisa menggunakannya jika dia mau. Tidak perlu mendisinfeksi sama sekali. Dari mana asal jarum perak ini?
Semua orang saling memandang. Dengan lambaian tangan Jericho Lee, jarum perak itu terbang dari telapak tangannya dan mendarat di tubuh pasien. Apa? Kamu tidak perlu mengendalikannya dengan tanganmu. Chang Xuande berseru, bagaimana kita bisa mengendalikan kekuatan? Selanjutnya Jericho Lee langsung memberikan jawabannya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan jarum perak. Jarum perak menembus titik akupuntur secara akurat dan langsung ke lesi, lalu aura dimasukkan ke dalamnya. Udara padat ringan, seolah awan mengepulkan asap, melayang di atas jarum perak. Ini adalah... Mata orang banyak itu membelalak. 20 menit kemudian, Jericho Lee melambaikan tangannya, dan jarum perak itu langsung menghilang. Yah, penyakitmu sudah sembuh. Apa? Bagus. Pasien itu berdiri sedikit tidak percaya, lalu menggerakkan tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya terasa nyaman dan tak terkatakan. Saya merasa lebih baik daripada ketika saya masih muda. Betapa indahnya. Bab 2134. Kata-kata pasien membuat Chang Xuande dan yang lainnya kembali tercengang. Kemudian pasien membayar dan pergi dengan gembira. Jericho Lee memandang semua orang sambil tersenyum, bagaimana, apakah saya benar? Chang Xuande menelan ludahnya dan suaranya sedikit bergetar. Apa yang terjadi dengan jarum perak tadi? Udara padat yang melayang di atas adalah... Ya, itulah yang bisa dilakukan oleh dokter ajaib. Jarum perak itu juga dipadatkan oleh kekuatan jiwa murniku. Jericho Lee menjawab sambil tersenyum. Apa? Dengan kekuatan jiwa? Ya Tuhan, bisakah kekuatan jiwa digunakan seperti ini? Orang-orang memecahkan panci, dan Owling serta yang lainnya melebih-lebihkan, dan itu luar biasa. Tidak perlu heran. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan oleh jiwa langit dan bumi. Jika kamu juga bisa mencapai level ini, kamu juga bisa melakukan hal-hal ini untukku. Jericho Lee hanya menyesali bahwa langit dan bumi adalah sangat kuat. Bahkan dirinya sendiri seperti dua kacang polong dalam buku-buku kuno. Bagaimana hal itu bisa dicapai? Semua orang penasaran. Ini. Jericho Lee tertegun beberapa saat, dan ekspresinya sedikit kusut. Sulit untuk mencapainya, karena saya menerobosnya secara tidak sengaja. Ketika kekuatan jiwa berlatih hingga batasnya, setelah menembus batas itulah level saya saat ini. Jika ingin mencapai level ini, Anda harus memperhatikan budidaya jiwa. Kekuatan mulai sekarang. Anda tidak dapat bersantai sejenak. Hanya ketika Anda mengumpulkan sampai batas tertentu Anda dapat menyentuh batasnya. Mencium ucapan, semua orang memandang satu mata, semua tidak bisa menahan nafas. Kedengarannya sulit sekali. Kultivasi kita masih sangat rendah, bahkan guru surgawi pun tidak. Ayolah, jangan membidik terlalu tinggi. Mari kita menemui guru surgawi lebih awal. Penguasa surga sudah sangat kuat. Kamu bilang kamu tidak membidik terlalu tinggi. Mereka semua mengatakan bahwa mereka sangat iri dengan level Jericho Lee saat ini. Namun ketika mendengar kondisi langit dan bumi, mereka langsung mundur. Bukan karena mereka tidak memiliki keberanian, tetapi karena ranah ini terlalu sulit untuk dicapai. Tampaknya hanya sedikit orang di dunia yang mampu melakukannya. Sekarang setelah kamu benar-benar meningkatkan keterampilan medismu, sepertinya kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit setiap 2 hari. Chang Xuande juga tahu bahwa dia sangat sibuk dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Namun dari segi keegoisan, ia tetap berharap Jericho Lee bisa memperhatikan keterampilan medis. Jericho Lee tertawa, saya yakin saya bisa mencapai level dokter suci sekarang, tetapi kualifikasi saya tidak cukup. Proyek penelitian yang saya mulai belum banyak kemajuan. Lagi pula, ini membutuhkan waktu. Pada dasarnya, sebagai selama kita menunggu proyek penelitian membuahkan hasil, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan sertifikasi sebagai dokter suci, kan? Ya, Anda memiliki kualifikasi yang tepat. Selama kamu mendapat persetujuan dari kami, orang-orang tua, kamu bisa dianggap sebagai dokter suci. Chang Xuande mengangguk. Zai Suo menghela nafas, dalam sekejap mata, kamu akan berada di level yang sama dengan kami. Level berapa? Kondisi Yifan saat ini, saya khawatir sudah mencapai level dokter ajaib. Zai Qingsui membalas. Ya. Sekalipun itu bukan dokter ajaib, saya khawatir jaraknya tidak jauh. Tak heran jika hanya sedikit orang yang berhasil mencapai level dokter ajaib di zaman dahulu dan modern. Sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan jiwa mereka hingga saat ini. Zai Suo menghela nafas. Dia merasa tidak punya kesempatan dalam hidupnya. Tidak perlu berkecil hati, Paman Zai. Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa, dan tidak perlu mengembangkan kekuatan jiwa ke tingkat yang mengerikan untuk mencapai tingkat dokter ajaib.
Saya punya banyak cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa saya, tetapi Anda harus mengikuti saya dalam kultivasi Anda. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Zai Suo segera kembali sadar. Saya hampir lupa bahwa Anda memiliki begitu banyak cara untuk mengembangkan kekuatan jiwa Anda. Keluarkan mereka secepatnya. Jericho Lee juga tidak pelit, dan langsung mengeluarkan rahasia membesarkan jiwa. Ini adalah keterampilan khusus yang dia gunakan untuk mengolah jiwanya ketika dia menjadi master di surga. Itu telah menurun sepanjang waktu. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan khusus yang sangat maju. Ini memiliki efek pada semua seni bela diri di bawah Master Roh. Semakin rendah budidaya, semakin besar efeknya. Ini adalah keterampilan. Cara ini bisa melatih jiwa setiap saat. Jericho Lee kemudian mengeluarkan beberapa resep. Ini adalah pil pemberi nutrisi jiwa dan pil pembekuan jiwa. Semuanya adalah pil dengan kualitas kurang dari 5. Anda dapat kembali ke orang-orang di aula alkimia dan membiarkan mereka menghasilkan banyak. Tentu saja, ada batasan dalam penggunaan pil ini. Setidaknya masa pondasi harus dibangun untuk bercocok tanam, dan seseorang hanya dapat mengambilnya satu kali, dan yang kedua tidak sah. Peningkatan kekuatan jiwa sangat membantu keterampilan medis mereka, jadi dia tidak perlu pelit. Dia berencana membiarkan Li Wenyan membuat rencana terpadu, sehingga seluruh orang Suanyi dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kekuatan jiwa. Bagus. Jika tidak ada yang salah, aku akan tutup mulut dalam beberapa hari ke depan. Jika ada yang bisa aku lakukan untuk ayahku. Setelah itu, dia meninggalkan rumah sakit dan kembali ke Gunung Gagak dengan mengirimkan susunannya. Naik gunung dan tutup mulut. Kali ini, dia bukanlah alkimia atau pemurnian senjata, juga bukan terobosan dalam pencapaiannya, tetapi merupakan sarana untuk mengkultivasi kembali dirinya di masa lalu. Tentu saja, sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat guru roh alam tinggi, dan miliknya kekuatannya sangat kuat sehingga beberapa cara tidak dapat mengimbanginya, jadi dia tidak perlu berkultivasi ulang. Dia harus melepaskan apa yang seharusnya dia tinggalkan, dan kemudian mempelajari beberapa cara baru. Pertama-tama, dia mempelajari susunan dan susunan pemurnian senjata lagi. Dengan bantuan jiwa langit dan bumi, dia segera mendapatkan banyak wawasan baru. Jadi begitu. Dulu, ini tidak sempurna, tapi mengurangi efisiensi. Setelah itu, dia mempelajari alkimia, mantra, mekanisme, dan sebagainya. Di dunia ini, banyak hal yang belum pernah ia coba, seperti seni 8 diagram yang belum pernah ia coba sebelumnya. Namun, sebelum dia menutup pintu, dia menyiapkan apa yang harus dia persiapkan. Ada banyak buku dan buku kuno. Dia membiarkan Yuan Ying dan Ben Zun menontonnya pada saat yang sama, dan dengan cepat menghafalnya melalui kenangan yang tak terlupakan. Saya tidak tahu berapa hari telah berlalu. Buku-buku yang dia baca hari ini mungkin lebih banyak daripada buku-buku yang dia baca 10 tahun terakhir. Posisi bintang, deduksi, penaklukan iblis. Dia tidak pernah melepaskan apapun yang dapat dia pikirkan atau pelajari. Meskipun dia tidak bisa menguasai semuanya untuk sementara waktu, dia bisa mempelajarinya ketika dia punya waktu. Cepat atau lambat, dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Perlu disebutkan bahwa dengan transformasi jiwa, banyak hal dalam Alkitab medis tiba-tiba menjadi transparan dan terbuka. Makna aslinya yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami, semuanya sekaligus. Selama periode ini, keterampilan medisnya telah meningkat pesat, dan dia semakin mendekati level dokter ajaib sejati. Pada saat yang sama, banyak perasaan dalam jiwa langit dan bumi menjadi semakin jelas. Pada hari ini, dia akhirnya keluar. Ho! Alkimia akhirnya mencapai level sempurna. Benar-benar kualitatif. Ternyata kamu benar-benar bisa menggunakan arai untuk alkimia, dan bahkan menggunakan alam semesta untuk alkimia. Aku khawatir itu sedikit terlalu mengejutkan.